Gilang Ramadan ada nggak? Ada, Pak. Oke, kita lihat. Gilang. Integrasi Vogel Approximation Method dan Modified Distribute Method untuk optimalisasi rute pengumpulan sampah di perumahan Bumi Serpong Teras. Oke, pendahuluan. Nah, di sini kamu belum memasukkan referensi yang terkait dengan judul kamu. Jadi Oke, kamu menulis ini tidak diketahui sumbernya. oke baik Pak. Jadi kesannya ini kamu ngarang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, ini Oke, misalkan kamu ngambil ini. Kalau Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah per tahun, hanya 60% dikelola dengan baik. Kata siapa? Ini harus ada sumbernya. Tidak oke, bisa oke. bebas. Misalkan itu, ya. Iya Pak, baik Pak. Oke, kemudian metode ini. Nah, metode FAM dulu. Metode FAM ini kamu kasih paparan, terus siapa saja yang menggunakan metode ini untuk apa? Oke, Untuk apa? Idem dengan metode MODI. Siapa menggunakan untuk apa? Oke, carikan oke, referensi ini. Kamu baru referensinya cuman referensi FAM meminimalisir biaya transportasi rumah sebesar 8% dari keluarkan Sarifah Sarimah hanya satu tidak cukup karena kamu baik Pak. membicarakan metodenya ada FAM ada MOD. Modi, Oke. siap. Nah, oke. Nah, sekarang dari rumusan masalah. Kamu yang nyatet loh ya, saya nggak nyatet loh. Nah, Siap Pak, ini sedang sambil dicatat. bagaimana cara menentukan solusi awal yang efisien? eh, jadi ini kalimat ini, bagaimana menentukan solusi awal yang efisien dalam pengumpulan sampah ini tidak langsung ke arah apa ya aplikasi. Kamu mestinya kan berbicara bahwa yang pengumpulan sampah itu bukan menjadi tujuan utamanya. Tujuan utamamu itu adalah metodenya. Jadi kebalik nih. Mestinya kan metode Oke, FAM sama MODI dulu, itu nomor 2. Setelah nomor 2, baru nomor 1 dan 3. Oke. Nah, di permasalahan yang ketiga, sejauh mana integrasi. Nah, ini bagaimana kamu mengukur sejauh mana integrasi ini dapat mengurangi biaya operasional, bagaimana metodenya. Itu yang perlu kamu pikirkan. oke, Sejauh mana, karena sejauh mana. Atau kamu bisa juga mengukur tingkat, misalkan tingkat efektivitas. Atau tingkat, ya efektivitas benar. Tingkat efektivitas metode ini, gitu ya. Itu. baik Oke, Pak. itu untuk bab satunya. Oke, ada pertanyaan? Bilang. Berarti saya izin mastiin aja, berarti untuk setiap data yang digunakan itu wajib untuk ditaruh referensinya dan juga pada saat yang bagian penggunaan metode VAM itu dijelaskan siapa yang menggunakan dan tujuannya pada saat penelitian itu untuk apa gitu ya Pak. Iya, iya, itu Oke. artinya kamu mempunyai referensi. Baik Pak. Ya, yang kamu tulis, kamu berasal tidak ngarang bebas, tapi ada referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Itu tujuannya. Siap. Oke, oke, sekarang Amelia ada? Ada Bapak. Nah, oke, strategi penentuan harga dinamis untuk sunscreen dengan algoritma Brown dan keseimbangan NAS. Oke, jadi ini eh, pricing.
Oke. Oke, ini sudah mulai. Oke. Di latar belakang muncul referensi. Nah, ini yang referensi yang ini, yang global ini konsisten kamu nulisnya. Kalau referensi ini berasal dari tulisan siapa, ada tahunnya, sementara yang ini, kenapa referensinya enggak kamu tulis yang sekian Shopee mendominasi pasar, sekian persen. Nah, gini. Ini kurang referensi. Oke, sorry, sudah kamu tulis melalui McAfee Reset. Oke. Nah, setelah itu penelitian-penelitian yang terkait dengan ini. Oke, berarti sudah Yin and Han. Oke. Sivaningrum. Oke. Oke, referensi cukup. Nah, rumusan masalah. Nah, ini muncul dari mana harga dinamis ini? Di latar belakang kamu kan nggak kamu ceritakan itu yang dimaksud dengan harga dinamis. Berarti itu nanti di latar belakang saya tambahin Nah, beberapa ya fungsi apa harga maksudnya dinamis harga ya, Pak? dinamis itu gitu kan? Bapak Nah, saya ini kan ingin bertanya suatu lagi. pertanyaan tersendiri. Yang kamu maksud harga dinamis itu apa? Harga dinamis itu Iya kan? Kamu bingung sendiri kan? Ya, berarti kamu perlu perlu di latar belakang yang dimaksud yang harga dinamis itu gimana? Apakah perubahan harga dalam jangka waktu yang singkat, naik turun harga dalam waktu yang singkat, itu misalkan, atau misalkan kalau eras itu termasuk harga dinamis atau enggak, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, terus nomor 2, bagaimana penerapan teori pembangunan dapat membantu menentukan harga. Nah, kalau ini eh, tidak pas itu kalau dapat membantu ya. Jadi bagaimana teori penerapan, jadi kalimatnya dapat membantu ini yang membuat kalimatmu tidak bagus. Dapat membantunya bisa kamu buang. Nah, ketiga juga ada harga dinamis lagi. Berarti di latar belakang kamu perlu sampaikan itu harga dinamis. Yang dimaksud harga dinamis didasarkan kepada misalkan ada penelitian mengenai harga dinamis ini. Oke, ada pertanyaan? saya tuh kadang masih bingung tentang kutipan di tengah gitu loh, Pak. Untuk penulisan kutipan di tengah itu, kurungnya itu yang dikurung hanya tahunnya aja atau sama si penulisnya, Pak? Kalau Penulis sama tahun. oh, jadi bukan si tahunnya aja. Enggak, penulis sama tahun. Oh, baik, Pak. Ya. Oke, untuk Amelia cukup. Terus berikutnya. Audrey ada? Hadir, Bapak. Oke, penerapan metode heuristik untuk penyelesaian masalah penjadwalan berbatasan ganda pada sistem produksi multitahap. Oke, ini judulmu terlalu padat sehingga perlu ditulis ulang agar menjadi lebih komunikatif. Judul ditulis ulang tuh. Baik, Bapak. Oke, ini kepuasan pelanggan 2019, 2012. Oke. Nah, yang jadi masalah kamu di situ cuma membicarakan masalah ini latar belakangmu kurang banget. Ini kan kamu membahas yang pertama ini kepuasan pelanggan, yang kedua metode heuristik sebagai solusi terbaik. Metode menawarkan solusi
oleh satu orang tahun 2021, kapasitas optimal alur kerja. Oke, heuristik ada 2. Nah, ini yang perlu itu produksi konsep perbatasan ganda ini yang belum kamu munculkan kan di situ. Penelitian yang terkait dengan perbatasan ganda pada sistem produksi multitahap yang belum. Perlu tambah itu di latar belakang. Baik, Pak. Oke, untuk rumusan masalah. Bagaimana menerapkan penjadwalan berbatasan ganda? Oke, jadi tadi masalahnya penjadwalan berbatasan ganda. Bagaimana dapat dengan cepat lingkungan produksi yang dinamis? Sejauh mana? Benar apa? Nah, ini sejauh mana ini yang menurut saya kamu kebingungan nanti mengukurnya. Karena ini kan open. Jadi mungkin judulnya adalah tingkat efektivitas gitu ya. Bagaimana efektivitas penerapan gitu. Bukan kalau sejauh mana itu bingung kita ngukurnya. Baik, Pak. Oke. Ya, terus oke, di kajian pustaka oke. Oke, itu untuk Amelia. Kok Amelia, untuk Audrey. Baik, terima kasih, Bapak. Zidan, ada Zidan? Ada Bapak. Oke, metode Arima dan Sarima dalam memprediksi jumlah penumpang di stasiun B. Jadi forecast. Oke, transportasi komuter lain 2024. Fluktuasi penumpang ditambahi oleh Utomo. Oke. Bob Jenkins, Sarima. Oke. Oke, Arima, Sarima. Bagaimana perbandingan akurasi metode Sarima? Nah, ini Sarima dan Arima itu ketika Anda terapkan di jumlah penumpang Manggarai berarti kan Anda menjadi tujuan utamanya itu. Berarti kamu pakai data primer atau data sekunder itu rencananya? Data dari KI-nya berarti primer ya Pak? Data DKI ya data sekunder dong namanya, bukan Oh, data kamu kan. Kamu oh itu iya data ya. milik mereka kan, bukan data milik kamu kan. Iya Pak. Nah, kalau data milik mereka berarti tujuan utamanya bukan itu sebagai tujuan antara. Berarti tujuan pertamanya kamu membandingkan metode ini, akurasi metode, kamu membandingkan ini dulu, Arima dan Sarima ini. Jadi bagaimana perbandingan akurasi metode Arima dan Sarima Baik Bapak. dalam memprediksi sesuatu gitu loh. Jadi mungkin kamu ukur skornya atau apanya gitu, baru nanti aplikasinya di eh, jumlah penumpang ini. Kalau ini datanya data primer boleh nih rumusan masalah 1-2-nya. Tapi kalau datanya data sekunder, kamu harus utamakan dulu metode Arima dan Sarimanya dulu yang kamu bahas. Misalkan bagaimana mengukur akurasi metode Arima, bagaimana mengukur akurasi metode Sarima, bagaimana membandingkan akurasi metode Arima dan Sarima, terus baru bagaimana akurasi metode Arima dan Sarima dalam ini itu. Oke ya. Baik Oke, Bapak. ada pertanyaan? Tidak ada Bapak. Oke. Sekarang
Setelah Zidan, Nita. Optimasi rute distribusi barang GNT, efisiensi biaya dengan metode Nearest Neighbor. Oke. Perpindahan e-commerce tadi optimasi rute distribusi. Berarti harus masalah distribusi barang dulu. Oke. Rotasi. Nah, ini yang belum kamu tambahkan. Di sini adalah masalah optimasinya. Penelitian terkait dengan optimasi belum kamu tambahkan ini. Ya, tambahkan di situ mengenai optimasinya. Baik, Pak. Mengenai penelitian yang mengkaitkan dengan optimasi. Oke. Terus, nah kalau seperti ini rumusan masalah, itu kamu datanya nanti data primer atau data sekunder? Data primer Data kamu yang nyari atau kamu mengambil? yang mencari, Pak. Soalnya ini kan JNT Express di Ciracas gitu kan, Pak. Mencari gimana maksudnya? Memang Ya, kamu bisa memperoleh oleh JNT diizinkan ngikuti rute mereka, belum tentu diizinkan. atau kamu memperoleh data dari mereka itu kalau ngirim barang dari Jakarta ke Bogor lewatnya ini gitu, atau kamu yang ngikutin mereka? Ya, gambarannya minta data dari JNT Express. Nah iya, kalau minta data dari JNT namanya data sekunder dong. Oh iya kan, ya mendapat. Nah, berarti rumusan masalah ini berarti distribusi JNT ini masalahnya tidak di depan ini. Jadi JNT itu, jadi misalkan kamu nanti gini, optimasi rute distribusi barang untuk koefisien biaya transportasi dengan metode Nearest Neighbor, studi kasus ekspedisi GNT Express, misalkan gitu. Baik, Pak. Oke. Nah, berarti rumusan masalahnya itu adalah apa yang Anda maksud, bagaimana cara meningkatkan efisiensi biaya transformasi barang dengan metode Nearest Neighborhood. Rumusan masalah yang pertama. Bagaimana optimasi distribusi barang untuk meningkatkan efisiensi biaya transportasi dengan metode ini. Terus baru yang ketiga, itu tadi untuk kasus GNT Express. Oke, itu. Ada pertanyaan? Nita? Sudah cukup, Pak. Cukup? Oke. Saya catat. Oke, Pak. Vinata ada? Enggak ada, Vinata? Oke. Naswa? Nur Aini? Hadir, Pak. Oke. Implementasi metode AJP dalam penjadwalan ruang kelas. Oke. Tapi kalau ini perasaan pernah ada yang nulis deh. Saya kurang tahu juga, Pak, kalau di lingkup Oke, UNJ. ini perasaan pernah ada yang nulis ini, membuat program
untuk penjadwalan di rumpun matematika. Kelihatannya pernah ada nulis ini. Kalau kamu lanjutkan ke skripsi ini kelihatannya nggak bisa. Tapi kalau untuk latihan nulis proposal oke. Baik, Pak. Oke. Berarti yang pertama itu ada nggak penelitian mengenai Unkoloni dulu. Ini kamu pakai Drugo-Bloom 2005. Nah, ini referensimu amat sangat kurang itu berarti. Berarti di latar belakang mengenai Unkoloni dan pemakaiannya itu sangat kurang. Nih, ya. Jadi metode Baik, Pak. Unkoloninya dulu harus referensinya banyak. Kamu tunjukkan bahwa metode Unkoloni itu nanti cocok untuk membuat jadwal gitu. Itu harus kamu yakinkan orang yang membaca. Nah, ini referensi kamu sangat kurang. Terus setelah itu metode Unkoloni dan jadwal itu didukung dengan referensi yang lumayan baik. Nah, baru disampaikan permasalahan di rumpun matematika itu apa. Nah, terus kamu tuliskan kamu ingin menyelesaikan masalah yang ada di rumpun matematika tadi dengan metode Unkoloni itu. Baik, Pak. Izin memastikan, Pak. Berarti nanti buat susunan penulisannya, saya mengenalkan si metode Unkoloni dulu, baru masuk ke Iya, permasalahannya gitu ya, Pak? Baik, betul. Pak. Metode Unkoloni itu apa gitu kan? Implementasinya di bidang apa saja, terus kamu giring implementasi Unkoloni itu kalau di bidang penjadwalan, nah itu peneliti yang sudah ada sebelumnya siapa saja gitu. Tuh. Baik, Pak. Terus bagaimana metode implementasi Unkoloni? Nah, ini kelihatannya yang nomor 2 itu dari nomor 1 dulu. Baik, Pak. Balik itu rumusan masalahnya. Oke, dengan rumusan masalah gitu dibalik bisa jalan ini. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Aldona ada? Ada, Pak. Metode Bayesian dalam estimasi resiko klaim asuransi pada basis penyakit. Oke. Oke, ini kamu penyakit. Nah, ini nggak make sense ini. Kamu tulis gini, stroke oke, Kristanto itu kan secara ekonomi ya, terus survei Goldbach oke, penyakit stroke-nya. Tapi giliran yang utama kamu malah nggak punya referensi sama sekali, yaitu metode Bayes. Tuh, berarti kamu harus tambahkan itu. Nih, kamu meskipun nulis cuma begini doang pendekatan Bayesian itu harus kamu tulis siapa saja, apa sih Bayesian, untuk apa sih, ditambah dengan jurnal-jurnal yang membahas mengenai metode Bayesian ini. Terus ditambah lagi yang namanya klaim asuransi itu apa sih? Itu. Jadi ini klaim asuransi ada beberapa hal ya yang kamu tulis harusnya. Ini metode Bayes ini. Metode Bayes. Yang kedua, resiko klaim asuransinya penyakit stroke. Jadi ini yang kamu tulis di sini baru yang punya referensi baru penyakit stroke-nya, yang lain belum ada sama sekali.
Jadi ini masih jelek untuk referensinya. Ya. Oke, siap. Oke, Baik, Pak. terus ini nomor 1, urutannya nomor 2 dulu. Bagaimana model klaim gabungan pada risiko, kemudian baru setelah itu estimasi risiko, baru menerapkan premi. Itu 2, 1, 3. Oke. Oke, ada yang ditanyakan? Belum ada yang tanyakan, Pak, tapi mau memastikan lagi. Jadi, karena saya membahas itu kan topik utamanya Bayesian ya. Jadi nanti saya tambahin lagi makna Bayesian itu sendiri ya, Pak, Iya, sama yang jurnal paling yang utama kan membahasnya. Bayesiannya, bukan Ha-ha. bukan bukan stroke-nya. Karena Iya, kan Pak. stroke-nya kamu pakai data milik orang kan? Iya, Pak, betul. Iya. Yang paling Oke, utama adalah Bayesiannya. oke, baik, Pak. Ya, Makasih ya, Pak. ya. Aduh, nah. Jason ada? Hadir, Pak. Pengembangan rumus produk matrik 3 dimensi. Nah, ini keren ini, berani nulis ilmu murni ini. Nah, cuman kamu referensinya amburadul, Son. Iya, Pak. Izin nyampain kalau tahap saya mengerjakan ini, saya sangat kekurangan referensi karena untuk matriks 3 dimensi sendiri masih awam, Pak. Jadi saya mencoba untuk berani untuk buat ini, Pak. Iya, tapi kalau kamu nggak punya referensi ya gimana? Barang baru nggak punya referensi, nggak bisa. Kamu lihat kayak tuh Fahri itu kan nulis ilmu yang baru tuh. Tahu tahu Fahri nggak kamu? Tahu, Pak. Nah, itu nggak masalah, tapi ini referensimu kamu nggak bunyi sama sekali nih. Latar belakangmu nggak bunyi. Jadi harus ada misalkan Yudi Mahatma menulis mengenai perkalian matrik 2 dimensi, misalkan kayak gitu, dan seterusnya gitu. Jadi tidak bisa gini nih, kalau latar belakang seperti ini nggak menarik sama sekali kamu. Bagus, kalau kamu berani nulis di sini, belum banyak yang nulis, ini mungkin akan menjadi tahapanmu untuk berkembang lebih lanjut itu. Ya mudah-mudahan menyusul Fahri bisa ke UEA tuh lumayan tuh. Tapi kamu kalau masuk ke ilmu murni benar-benar harus latar belakang referensinya harus kuat ini. Nggak bisa apa asal gini ya. Dan Baik, Pak. referensinya harus diperbaiki nih. Kamu masa nggak punya referensinya kayak gini doang. Lah iya ini kamu berarti kan nggak ada yang kamu baca itu baru jadi nggak ada dijadikan di referensi. Tensor geometri, linear aljabar, oke. Iya. Masih jelek ini latar belakangnya masih jelek. Rumusan masalah nomor 3 ini juga nggak ada kaitannya ini. Itu kan masalahmu, bukan masalah umum. Itu nomor 3 ini nggak perlu. Oke, nomor 1, 2, oke. Oke, gitu. Jason, kamu lumayan ini kalau berani menulis di sini, tapi ya proposalmu ini nggak bunyi ini, nggak bisa, belum bisa membuat saya percaya, apalagi orang lain nanti. Kita baru tertarik pada judul, belum tertarik pada latar belakangnya.
Oke, ada pertanyaan, John? Eh, belum belum ada Pak. Oke, perlu perbaikan tuh. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, Leila ada? Ada Pak, hadir. Arima dan A/B testing dalam arus kas dan strategi promosi. Oke. Oke. Nah, sekarang kamu bicarakan masalah e-commerce-nya dulu. Tadi Arima atau Sarima? Arima. Arima, terus oke 2024. Metode A/B testing ini Lokan K 2019. Oke, siap. Oke, latar belakang cukup. Bagaimana model dapat digunakan oleh KSKS? Nah, ini Shopee itu tidak harus masuk di dalam setiap ini. Kamu mau pakai data primer atau sekunder? Rencananya saya mau data primer Pak dari Oke, kalau data review primer saya. boleh gini. Tapi kalau data sekunder nggak boleh begini. Oke, kalau data primer berarti kan kamu nyari data kan? Iya Pak. Oke, oke. Apa? Ya udah cukup bagus untuk bab satunya. Baik, Untuk terima Lela. kasih Pak. Ada yang ditanyakan Lela? Untuk sekarang belum ada Pak. Oke, ya. Andi Tabina ada? Hadir Bapak. Analisis dampak Komisi Afiliasi TikTok Shop terhadap pendapatan tambahan afiliator di Jakarta dalam bidang fashion. Nah, ini aku pertanyaannya gini dulu. Ini kamu rencananya datanya data primer, data sekunder? Data primer Pak, jadi saya yang menghubungi langsung kepada pihak afiliator. Data primer. Iya Bapak, betul. Ah, oke. Nah, berarti ini judulnya kamu balik ya, gini. Simulasi simulasi atau metode Monte Carlo, mestinya metode bukan simulasi. Metode Monte Carlo untuk melakukan dampak analisis gitu. Ya, implementasi metode Monte Carlo untuk melakukan analisis dampak dan seterusnya. Oke. Baik Pak. Nah, sekarang oke, kamu bicara TikTok, referensi. Nah, sekarang Monte Carlo ini masih TikTok. Nah, metode Monte Carlo. Nah, ini metode Monte Carlo kamu masih sangat sedikit nih, cuman sampai segini doang. Ya, ini yang berarti perlu tambah referensi untuk metode Monte Carlo dapat diterapkan di bidang apa saja itu perlu. Jadi ada penelitian sejenis gitu. Oke, Siap. ya karena kan kami yang referensinya cuma itu doang, yang lain ini karangan bebas ini. Yang bawah ini karangan bebas mungkin nggak ada referensinya. Itu. Ya kurang nih referensi mengenai metode Monte Carlo. Apalagi implementasi metode Monte Carlo.
Oke, tambah itu rumusan masalah. Nomor 1, bagaimana metode Monte Carlo bagaimana penggunaan metode Carlo dalam nah, gitu. Bagaimana implementasi metode Monte Carlo dalam mengestimasi. Oke, 2, 3, oke. Oke, saya kira itu. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Nggak ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Anggita Bina. Jika ada, Ada Bapak. analisis sistem antrian berdasarkan pola kedatangan pelayanan permohonan SIM. Ini pernah ada yang nulis kakak kelasmu, kalau ini jadikan skripsi kelihatannya nggak bisa. Baik Pak. Ya, tapi kalau untuk proposal ini boleh, tapi kalau untuk skripsi nggak bisa. Ini karena sudah ada kakak kelasmu nulis permohonan SIM di Jakarta Timur, untuk efektivitasnya bagaimana, modelnya bagaimana gitu. Oke. SIM oke. Nah, kepuasan pelanggan oke. Nah, sistem antrian ini yang perlu nih, kamu punya sistem antrianmu referensinya sangat sedikit banget. Ya baik Pak. Ya, sangat sedikit sekali. Minimal di sini sistem antrian itu kamu tahu sistem antrian yang kamu maksud itu yang seperti apa? Apakah Vivo, apakah Ivo, apakah Igo, dan macam-macam ya. Kan sistem antrian itu kan banyak banget modelnya. Nah, itu mestinya kamu sebutkan sistem antrian yang ingin tujuan kamu. Kalau pelayanan SIM itu Vivo atau first in first out atau last in first out. Itu. Jadi harus jelas dulu sistem. Jadi referensimu mengenai sistem antrian sangat kurang kalau mau nulis mengenai itu. Ya, yang baru mengenai SIM doang. Nah, jadi sistem antriannya sangat kurang referensinya. Nah, pola kedatangan ini kan berarti mengikuti non-Markovian eksponensial jumlah pemohon. Nah, ini juga rumusan masalahnya berarti harusnya sistem antrian dulu, Pak. Model sistem antriannya seperti apa dulu, model sistem. Kamu kan harus menentukan modelnya dulu, nggak bisa kalau tanpa menentukan model menganalisis itu nggak mungkin. Gimana mau dianalisis kalau modelnya nggak tahu, itu ya. Jadi bagaimana model antrian, sistem kedatangan baru kamu bisa melakukan analisis. Ini perlu direstrukturisasi ulang rumusan masalahnya. Baik Pak. Oke, saya kira itu. Jika ada yang ditanyakan. Cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ika. Ika ada, Ika. Ada, Pak. Ramalan jumlah penumpang transportasi publik menggunakan model Arima. Oke. Sama seperti tadi yang harus ini jumlah pengguna model transportasi. Oke. Datanya dari BPS. Oke. Nah, sekarang mengenai Arima. Kamu udah pakai Robial, Susilowati,
Oke, oke, lumayan untuk latar belakang, referensinya, rumusan masalah. Nah, yang perlu ditambahkan di sini mungkin penelitian sejenis, yaitu ARIMA yang untuk meramal jumlah penumpang. Jadi penelitian sejenisnya, ya. Kan itu banyak itu, misalkan seingat saya kan ada itu yang ARIMA untuk memprediksi jumlah penumpang kereta Jakarta Bogor, Jakarta Bekasi, itu sudah ada yang nulis tuh kakak kelasmu. Baik, Gitu. Pak. Itu tambahin itu, kemudian oke, faktor mempengaruhi penumpang. Nah, ini dibalik mestinya model ARIMA-nya dulu yang jadi pembahasan ya. Baik, Pak. Atau modelnya dulu, bukan datanya dulu, tapi yang kamu utamakan adalah metodenya dulu. Asumsinya kenapa? Karena kalau kamu mengemukakan metodenya dulu, data itu bisa apa saja menyesuaikan gitu loh. Sementara kalau kamu menyampaikan data dulu, kamu kebingungan kalau metodenya nggak cocok gimana gitu loh. Baik, Gitu Pak. ya. Oke, gitu. Ada yang ditanyakan? Saat ini belum ada, Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama Ika Dini. Ika Dini. Ini yang terakhir sebelum saya tutup untuk hari ini, nanti kita lanjutkan berikutnya. Syarifa ada? Ada, Pak. Syarifa Anatasha nggak ada? Ada, Pak. Oke. Ada sekarang. Gaitsa? Pak Syarifa ada, Pak. Syarifa ada. Kontrol kolaboratif filtering pada rekomendasi komunitas marah-marah di platform optimalisasi. Ini kamu referensinya anak ini deh, ini kelihatannya. Kamu ngambilnya dari anak SI ini, sistem informatika ini. Ya. Karena ini polisi, aku bingung referensi utama apa kajian teori matematik kamu ada di mana ini di sini? Kamu lulusnya sarjana matematik loh, bukan sarjana sistem informatika loh. Nanti kolaboratif filteringnya pakai matriks faktorisasi, Pak. Nah, ini makanya saya sedikit agak bingung di sini karena kamu ini boleh sih boleh gitu, cuman kalau lulusnya mahasiswa matematik tapi skripsinya ini kan ya nggak pas, ini nanti ini matematik atau SI gitu, bukan TI loh ini. Kalau saya melihatnya ini SI loh, bukan TI, bukan teknik informatika, tapi ini sistem informatika ini. Ya filtering katakanlah iya, tapi di sini tidak kelihatan saya nggak melihat ini kaitannya dengan matematikanya, nggak melihat saya. Tahu
Ya nanti saya tak tanya sama si Ria atau Matt ini. Kalau seperti ini gimana gini. Soalnya kalau seperti ini kan kayak kamu masuk ranahnya skripsinya teman-teman komputer gitu loh. Boleh sih boleh gitu. Cuman harus matematikanya harus muncul. Kalau matematikanya nanti nggak muncul sama sekali ya nggak boleh jadinya. Ini aku belum tahu nih di sini optimalisasi collaborative filtering aja seperti apa aku juga belum tahu nih. Ya, jadi ini saya masih tanda tanya. Komentar saya itu aja di sini. Oke, ada yang ditanyakan? Saat ini belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, saya kira hari ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti saya lanjutkan lagi minggu depan ya. Karena saya jam 9 harus rapat menentukan untuk CPNS tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.